Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam Indonesia baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema gaji suamiku kecil, aku harus apa ya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mengenai tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang penghasilan istri lebih besar dari suami, tapi jangan sombong. Seperti apa? Berikut tayangannya. Ya Allah, itu kok aku kelihatannya ikut sedih melihat wajah suaminya, ekspresi suaminya itu. Itu gak jadi disuap-suap tuh nasi itu di tangan tuh. Iya, makanya baru mau makan. Wah, itu jadi nggak enak itu rasa makanannya. Tanya dong kayaknya. ibu-ibunya. Coba ibu-ibu di sini ada nggak yang penghasilannya lebih besar dari suaminya, Bu? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Ada. Ada. Oh, ada. Masya Allah. Kira-kira Bu, aku mau tanya Bu, apa tanggapan suaminya kalau gaji Ibu lebih besar dari suami Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang suaminya itu keenakan. Malah keenakan. Keenakan Pak Ustadz. Terus gimana Bu? Ya akhirnya saya sebagai istri bersyukur saja. Oh Masya Allah. Boleh dong tepuk tangannya jamaah. Tadi kan udah nanya jamaah, sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam nih. Siap. Mohon izin Ustadz Syam. Jadi ada istri yang penghasilannya lebih besar dari suaminya sehingga memunculkan rasa nggak pede dari sang suami. Atau yang lebih parahnya lagi adalah malah menjadi beban untuk istrinya. Jadi sepertinya tuh semuanya segalanya itu malah ditanggung istri. Nah bagaimana kalau kasusnya seperti itu Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saski, tabi guruku Abi, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Allahumma arhamna bil Quran. Banyak memang kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri. Walaupun sebenarnya kewajiban istri itu sangat simpel, cukup taat kepada suami. Kalau suami itu tanggung jawabnya banyak betul, subhanallah. Maka kalau dikatakan apa yang harus dilakukan kalau ternyata rizki dari Allah itu lebih banyak melalui jalur istri dibandingkan dari jalur suami. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah sadar diri, sadar posisi. Sadar diri, sadar posisi. Maka kalau pertanyaannya akhirnya sang suami kurang pede, alhamdulillah. Akhirnya suami minder, alhamdulillah. Berarti masih sadar diri, masih sadar posisi. Ini harusnya saya nih yang menafkahi, kok malah saya yang dinafkahi. Ini harusnya saya nih yang punya kewajiban. Sehingga kalau sudah minder, kalau sudah nggak pede, muncul sifat-sifat positif selanjutnya. Jangan sampai setelah minder, setelah nggak pede, yang muncul selanjutnya adalah sifat negatif. Akhirnya keenakan. Mestinya kita kalau sadar diri, sadar posisi, harusnya saya yang menafkahi. Akhirnya muncul usaha untuk jauh lebih baik lagi, lebih keras lagi ikhtiarnya, lebih kenceng lagi tahajudnya, lebih kenceng lagi duhanya. Ibu sakit hati nggak kalau ada suami yang kurang ekonominya tapi kurang juga ibadahnya?
sakit hati. Tapi kalau ada suami kurang gajinya, tapi ikhtiarnya sudah maksimal, doanya juga sudah maksimal, tetap sakit hati nggak Bu? Alhamdulillah sudah tidak. Kenapa? Karena istrinya melihat, oh subhanallah dia usaha kok. Iya, Dia berdoa kok. Betul. Dia akhlaknya bagus kok. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Tepuk Saski. tangannya jemaah. Jadi itu ya para suami nih dimanapun berada. Yang pertama tuh dimulai dengan sadar diri dan sadar posisi. Kalau misalnya kurang pede, mudah-mudahan selanjutnya itu adalah hal-hal baik dan sikap-sikap baik yang kedepannya. Betul atau betul ibu-ibu? Sekarang Saskia mau tanya sama Abi. Mohon izin Abi. Jadi Abi, jika kebutuhan rumah tangga lebih besar daripada gaji suami, apakah istri boleh ikut membantu bekerja? Atau justru lebih utama fokus mengatur yang ada saja Abi? Nah karena katanya istri itu kan lebih baik diam aja di rumah. Tapi kalau misalnya nggak bantu suami, rezekinya kan kayaknya akan di situ-situ aja. Atau mau lagi mana? Mohon izin tausiahnya Abi. Iya, terima kasih Saski. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di program ini. Seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Andai terjadi seperti ini, pertanyaan yang singkat, bolehkah istri untuk membantu suami? Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, simpan baik-baik. Yang pertama, ingin dijelaskan, disampaikan bahwa sesungguhnya wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan kepada suami. Itu gambarannya. Berarti sebelum bertanya ingin membantu, ingin apa, pertama yang harus dipegang adalah jangan banyak keinginan menuntut suami sehingga beban oleh suami terasa karena istri pengen ini, istri pengen itu. Tidak, cukuplah menginginkan yang kira-kira sesuai dengan penghasilan suami. Ini pertama. Iya. Yang kedua, berikan kepada suami yang namanya semangat yang luar biasa. Dengan mengatakan insya Allah kamu bisa Pak, kamu bisa mampu dan keadaan yang luar biasa. Jangan pernah dengan mengatakan ya kamu bicara aja gak meyakinkan, kayaknya jauh dari rezekinya. Malah itu membuat apa? Suami menjadi down atau menjadi tidak percaya diri. Inilah yang harus dilakukan sebelumnya. Iya. Lalu selanjutnya suami pun tolong sampaikan kepada istri dengan mengatakan, "Ma, saya ingin membahagiakan mama itu bukan hanya sekedar dengan pemasukan, bukan dengan uang, tapi dengan kesetiaan dan cinta itu yang akan diberikan sepenuhnya kepada mama, kepada ibu, itu yang dilakukannya." Maka setelah itu saling menguatkan dua-duanya. Tidak pernah menyalahkan di antara kedua belah pihak. Maka apa yang dilanjutkan? Andai istrinya ingin membantu, sampaikan dengan mengatakan, bolehkah saya membantu tentang ekonomi ini? Suaminya mengizinkan, silahkan. Iya, kalau seandainya mengatakan mengizinkan, maka tolong jaga harkat martabat keibuannya, kewanitaannya. Jangan sampai begitu diizinkan, lupa kalau dirinya adalah wanita, lupa kalau dirinya adalah seorang istri, lupa kalau dirinya adalah seorang ibu. Maka tolong jaga kemuliaan wanita dengan kewanitaannya, jaga kemuliaan seorang ibu dengan keibuannya. Maka pekerjaannya pun, membantu pun, ini adalah sesuatu yang tidak membuat jatuh martabatnya seorang wanita. Contoh Siti Khadijah. Bukankah Siti Khadijah membantu Rasulullah SAW? Ya, tapi tetap kewanitaannya mulia. Karena apa? Karena tidak pernah merendahkan seorang wanita dengan pekerjaan yang dimilikinya. Justru wanita bekerja untuk membantu mengangkat derajat keluarga, boleh dengan syarat izin suami dan pekerjaan yang nyaman, nikmat, tanpa harus mengganggu daripada kemuliaan seorang wanita. Ini harus dipegang. Allah. Iya, Allah yubarik fiik. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Sami-sami, Abi. Saski. Bertepuk tangannya jemaah. Nah jemaah, sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jemaah yang ada di studio untuk bertanya. Kata kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Tapi kayaknya yang mau tanya sebelah sini nih, mohon izin. Jangan tanya kacamata lagi. Wah tapi sepertinya Udah 2 kali. yang mau tanya yang kacamata Ya Ustadz. lagi. Gak apa-apa, aku maunya ibu. Karena dari tadi ibu ini yang sepertinya menjawab pertanyaanku terus. Mohon izin ibu, ayo. Semuanya. Iya ya, tadi kan ditanya, sekarang dia bertanya. Iya, Ustadz Maulana boleh ikut ke depan dong. Malah saya ditanya lagi. Iya, langsung ditanya. Iya.
Silakan mau tanya apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia dari Masjid Taklim Majelis Taklim Majelis Taklim As-Solihah Buah-Batu, Bandung. Masya Allah, tepuk tangannya dong jamaah untuk Ibu Namanya Lia. Garogi. Garogi. Silakan Ibu mau tanya apa? Mau tanya Pak Ustadz? Iya, mau jawab. Di saat-saat ini, tadi menyimak banyak istri yang mengeluh karena penghasilan suami. Yang saya tanyakan, di masa-masa ini banyak istri yang mengeluh masalah keuangan di dalam rumah tangga. Tetapi suaminya tidak ada respon Pak Ustadz. Baik. Jadi apakah di dalam rumah tangga tersebut akan ada keharmonisan atau rumah tangga tersebut akan cerai begitu saja? Oh, nauzubillah. Jadi misalnya keberkahannya berkurang gitu ya Ibu Berkurang, ya. Pak Ustadz. Betul, Masya Allah. Jadi misalnya ibu sebagai istri gitu kan. Atau Iya. misalnya ibu-ibu di luar sana Iya. mengeluh soal uang gitu Iya. Ustaz. Terus itu gimana? Apakah kalau kita mengeluh soal uang itu bisa mengurangi keberkahan rumah tangga kita gitu ya Bu ya? Iya. Masya Allah, mohon izin tausiahnya Ustaz Syam. Ibu boleh kembali ke tempat Ibu Iya. cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diantar Boleh. pensiunan guru. Masya Allah, silakan Ibu cantik. Izin Abi Sasam. Makasih banyak Saski. Buat semuanya. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah mengeluh. Tuh 2, 3. Mengeluh, Coba diulang. mengeluh, Sekali lagi. mengeluh. Camkan ini. Barang siapa yang mengeluh bisa jadi, maaf ibu-ibu, yang mengeluh itu berarti kurang syukur. Bisa tertahan rezekinya. Syukur yang sedikit, insya Allah yang banyak jauh lebih lagi. Tapi yang kecil aja tidak disyukuri, bagaimana yang banyak? Ingat ya, ujian bagi wanita ketika kurang uang. Dan ujian bagi laki-laki ketika banyak uang. Ulangi, ujian bagi perempuan ketika kurang uang. Ujian bagi laki-laki ketika banyak uang. Mau pilih mana? Banyak uang dengan lantang Ustaz jawabnya. Banyak uang, tapi suaminya yang diuji. Nikah lagi. Ayo. Tidak. Pilih mana? Jadi hati-hati, jangan pernah tidak bersyukur. Khawatirnya rezekinya tidak tertahan, tidak turun karena tidak mensyukuri. Apa arti syukur? Syukur artinya memfungsikan apa yang ada. Kata Allah yarham Ustadz, Arifin Ilham. Apa itu? Kata beliau, nikmat sudah ada, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Yang ada aja disyukuri, dimanfaatkan Bu. Yang biasanya beli 1 kilo, cabai ya 1/4 lah. Betul tidak? Tinggal diatur. Ya mungkin dulunya kari ayam, kemudian soto. Mungkin bulan ini agak kurang, ya soto kari ayam dalam bentuk mie instan. Diatur aja dulu, tinggal diatur. Bu, seorang wanita yang suka mengeluh bisa merusak apa Bu? Hati suami. Hati-hati penyebab wanita masuk neraka karena tidak bersyukur atas pemberian suami. Nauzubillahimin Itu hati-hati loh. Nih buat yang di rumah hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Barang siapa wanita kurang bersyukur bisa jadi penyebab dia masuk neraka. Aduh, nauzubillahimin Karena ada 3 perempuan menyebabkan masuk neraka, banyak Ya pendidikan Allah. neraka. 1,
karena kurang bersyukur atas Kurang pemberian bersyukur. suaminya, tidak menutup auratnya dan tidak menjaga mulutnya. Nauzubillahiminzalik. Ustadz mohon izin. Oh iya, kenapa? Sebelum kembali. Iya, Saskia kembali dengar, kemana? kembali ke tempat oh iya. duduk. Bukan ke Rahmatullah ya. Nauzubillahiminzalik, jangan dong Ustadz. Nah sebelum Ustadz duduk. Iya. Itu dengar-dengar katanya Ustadz mau membacakan surat dari jamaah. Iya, ternyata respon jamaah di rumah itu banyak sekali. Masya Sampai Allah. ngirim surat. Masya Nah, kita Allah. kasih kesempatan untuk kita bacain ya. Masya Allah, silakan Ustadz. Iya, saya bacain dulu. Izin Abi dan Ustaz Sam, aku bacain dulu. Wah, mudah-mudahan ini bukan surat tagihan ya. Tanpa menyebutkan nama dan asalnya dari mana surat ini. Ustadz, begini. Saya seorang bapak yang berumur 50 tahun. Saya baru kena PHK. Saya nggak berani pulang. Saya bingung. Harus ngomong sama keluarga saya. Saya harus ngomong apa sama keluarga. Terus waktu masih kerja saja masih suka kekurangan. Jadi masih banyak pinjaman sana sini buat kebutuhan keluarga Ustadz. Saya harus gimana? Anak saya masih pada sekolah dan masih kecil-kecil. Surat dari pemirsa ini mungkin juga bisa mewakilkan buat kita semua. Yang sama kasusnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Ingat, ujian itu 50%. Tapi ingat, kekuatan kita ada 100%. Berarti masih ada tersisa 50%. Tidak semua langsung dikasih. Maka yang harus dilakukan, ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Apa yang diungkapkan oleh Bapak, ini ada 3 masalah yang ada di dalamnya. Yang pertama, diberhentikan dari pekerjaan. Yang kedua, nggak berani ngomong pada keluarga. Yang ketiga, adalah pengeluaran yang bertumpuk. Karena ketika dia punya pekerjaan pun tidak cukup. Masih ada utang sana sini. Dan yang paling menyakitkan adalah anaknya masih kecil-kecil dan masih butuh biaya. Maka solusi yang terbaik, keluarga itu Allah datangkan pasangan kita adalah untuk mendukung kita. Betul kata Abi Maki tadi, istri itu menyejukkan, menyenangkan, menghibur. Ayo, tidak ada salahnya Bapak berunding sama istri dan berterus terang bahwa saya kondisi sekarang seperti ini. Insya Allah 2 kepala jauh lebih baik daripada 1 kepala. Masya Allah. Apalagi banyak kepala diantaranya anak-anak. Pasti dia bisa pengertian. Kalau anak tidak tahu bahwa pendapatan ayahnya itu sudah tidak ada. Maka dia bisa ngelunjak dan dia tidak tahu. Jadi bisa bertambah masalah. Komunikasi Sebaiknya ya Ustadz. komunikasi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Siapa di sini yang sering ngasih uang ke orang tua dan mertua, Bu? Siapa, Bu? Ada nggak di sini? Ini jangan malu-malu, ini baik loh Ibu. Ada nggak, Bu? Ada. Kira-kira bagus nggak kalau ngasih? Bagus, Masya Allah. Tapi, kalau misalnya gaji suami kita kecil dan keuangan kita lagi sulit, gimana? Kira-kira harus ngasih, tetap ngasih nggak, Bu? Tetap ngasih. Tetap ngasih atau enggak? Ini jawabannya ada yang bilang tetap, ada yang enggak. Mau tahu jawabannya jamaah? Mau tahu? Mau. Nah makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Karena setelah ini kita akan tetap membahas tema kita. Gaji suamiku kecil, aku harus apa ya Allah? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.